Selamat datang di The Official Auto. Sekarang saya sedang ada di Bandung bersama Neta Auto Indonesia untuk ikut acara media test drive Neta V2. Ya, seperti yang Anda tahu, Neta V2 adalah model terbaru yang Neta baru luncurkan di Indonesia beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan Mei 2024. Yang sekarang punya beberapa peningkatan baik dari sisi performa, dari fitur, dan teknologi yang ada di mobil ini. Bisa dilihat untuk fascia depannya ada intake atau grill yang ada aksen seperti berliannya, ada titik-titiknya, jadi lebih atraktif, nggak monoton, dan ada aksen chrome juga di lip spoiler. Dan yang menarik, di sini ada panel tambahan yang menjadi tempat terpasangnya sensor dan radar untuk fitur-fitur ADAS yang sekarang tersedia di Neta V2. Selain itu ada juga di bagian balik kaca depannya yaitu sensor untuk fitur-fitur ADAS-nya. Perubahan lainnya adalah desain velgnya sekarang juga lebih modern, ada aksen warna two tone yang membuat tampilannya jadi lebih menarik dan sporty juga. Nah, perubahan paling besar secara tampilan ada di bagian belakang, karena lampu belakangnya sekarang lebih modern dengan LED bar yang memanjang dari kanan dan kiri menyatu, yang seperti tren desain mobil-mobil zaman sekarang. Mobil ini juga punya baterai yang bisa menempuh perjalanan dengan klaim jarak sampai 401 km. Dan untuk fitur ADAS-nya sendiri tercatat ada 9 jenis. Daftarnya apa? Bisa dilihat di sini. Dan ini adalah salah satu mobil listrik dengan harga paling terjangkau di Indonesia saat ini, tidak sampai 300 juta rupiah. Sekarang waktunya kita coba Neta V2. Oke, sekarang kita akan mulai perjalanan tesnya, dan sekarang kita akan keliling kota Bandung dulu untuk ngerasain compactnya dari kelincahan si Neta V2 ini. Jadi penumpang dulu. Nah, sekarang kita di awal test drive Neta V2 ini coba dari penumpang dulu di kursi belakang. Karena mobil-mobil listrik buatan Cina itu salah satunya terkenal dengan punya space interior yang lega, khususnya untuk penumpang di kursi kedua. Di Neta V ini saya ngerasa posisi duduknya lumayan santai, tapi dudukannya ini agak menyudut ke atas ya. Jadi posisi kaki untuk saya yang tingginya 171 cm agak tinggi nih posisi dengkulnya. Walaupun legroomnya masih lega, nggak mentok. Gimana impresinya Mas Peki untuk duduk di kursi baris kedua? Sudah ada perbaikan sih dibandingkan dengan yang Neta sebelumnya itu. Postur tinggi saya kan 173. Ini masih ruang kaki juga masih lumayan, masih ada space-nya di sini. Kepala juga lega ya? Iya, harness ini juga, headroomnya sini juga masih lega. 5 jari lebih nih masih sisa. Lebih ya. Oke sih, kalau secara kelegaan ruangan. Jadi walaupun dari luar mobil ini kelihatan kecil, dimensinya compact banget, tapi surprisingly untuk duduk sebagai penumpang di kursi baris kedua ini cukup nyaman, cukup lega, dan nggak bikin claustrophobic ya. Ya, betul. Visibilitas juga oke, ke samping, ke depan kacanya gede, dan ya walaupun nggak banyak kompartemen di sini, jadi nggak ada armrest, nggak ada cup holder, semuanya ngandelin seat back pocket di kanan dan kiri. Untuk fitur sendiri, sini ada kompartemen kecil di balik konsol tengah, mungkin bisa untuk naruh smartphone, dan di bawahnya ini ada slot USB untuk charging smartphone juga. Oke, jadi itu dia untuk duduk di kursi penumpang baris kedua Neta V2. Walaupun dimensinya terbilang mungil, namun menjadi penumpang di Neta V2 selama perjalanan kami berkeliling kota Bandung terasa cukup nyaman. Karena kabinnya masih terasa cukup lega, begitu juga dengan bantingan suspensinya yang nggak mengganggu kenyamanan. Di perjalanan gini kami juga sempat mengarah ke dagu atas yang jalannya menanjak, dan ternyata kemampuan menanjak Neta V2 cukup baik tanpa harus dipaksa atau extra effort. Alright, sekarang kita mulai hari kedua untuk test drive Neta V2 di Bandung. Setelah kemarin kita test drive itu keliling kota, nyobain kenyamanan sama fitur-fitur ADAS dari Neta V2, hari ini kita akan perjalanan antar kota dari Bandung ke Jakarta.
Oke, setelah kita keluar dari kota Bandung, sekarang langsung masuk ke tol Padalarang menuju ke Jakarta untuk balik. Dan sekarang sebenarnya saya penasaran sama performance dari si Neta V2 ini, yang sebenarnya dari sisi performa nggak ada perubahan ya dari versi sebelumnya. Cuma ada kapasitas baterai yang mengecil lebih dikit karena memakai baterai yang buatan lokal. Jadi untuk meningkatkan TKDN sehingga harganya bisa jadi lebih terjangkau. Performance dari Neta V2 di jalan tol. Ini baru keluar dari Bandung, jalannya langsung ketemu naik turun. Kita dapat gambaran gimana kenyamanan dari Neta V2 ini. Paling kerasa adalah karakter suspensinya, ini lembut banget bandingannya. Bahkan cenderung terlalu empuk untuk penumpang di kursi belakang, karena ini kerasa banget mental-mentulnya suspensi di belakang khususnya. Kalau misalnya bawa barang banyak sama ada penumpang dewasa di kursi belakang, bakal kompromi untuk kenyamanannya. Sementara untuk performance dari powertrainnya ini sebenarnya cukup-cukup aja sih, nggak underpower, nggak overpower. Delivery outputnya kerasa linear. Kalau kita coba kick down, ya dia responsnya cepat, tapi nggak sampai ngejambak yang terlalu agresif. Powernya sendiri ada 94 horsepower, torsinya ada 150 Nm. Performanya mirip-mirip sama mobil bermesin 1500 cc, compact car. Kemudinya masih sama entengnya kayak Neta V sebelumnya, tapi agak lebih berat untuk diputar, walaupun untuk ngasih feel dari setir ke ban di jalan itu tetap kurang oke. Tapi karena ini mobil compact yang diperhitungkan untuk dipakai di dalam kota, lewat jalan-jalan kecil, masuk ke gedung parkir yang perlu manuver cepat, ini udah akomodatif, udah cukup oke. Visibilitas ke depan, kanan, kiri, belakang cukup oke. Mungkin ke belakang agak sempit karena bidang kaca belakang itu ketutupan sama senderan dari jok belakang. Kemudian untuk fitur, kita coba fitur adaptive cruise control. Di sini nggak ada tombolnya sama sekali di setir, jadi kita mengoperasikannya dengan menekan 2 kali tombol transmisi ke arah bawah. Nah, dia udah langsung otomatis, bukan hanya cruise controlnya tapi fitur adaptifnya untuk menyesuaikan jarak antara mobil kita sama kendaraan lain di depan, dan dia akan secara otomatis menentukan atau menyesuaikan kecepatan dengan kendaraan di depan. Kemudian ini juga ada bunyi-bunyi dari fitur lane keeping ya. Jadi kalau kita di luar kesadaran pindah lajur, injek marka, dia akan langsung koreksi. Koreksinya agak agresif ya. Selain itu, kalau kita berkendara di jalan tol antar kota gini, salah satu fitur yang cukup membantu untuk menghemat konsumsi energi dari Neta V2 ini adalah fitur one pedal. Jadi kita berakselerasi dan deselerasi hanya cukup dengan satu pedal di bagian kanan atau pedal akselerator. Jadi kita nggak perlu nyentuh sama sekali pedal rem untuk ngurangin kecepatannya. Karena setiap proses deselerasi dia akan mengolah lagi energi yang dihasilkan dari entah itu pengereman atau nahan kecepatan di bagian motor listriknya untuk diolah lagi ke baterainya. Jadi sebisa mungkin fitur ini selalu dipakai kalau ke luar kota agar kita nggak harus cepat-cepat atau sering-sering berhenti ke rest area untuk cari charging station. Nah, salah satu yang menarik dari Neta V2 ini adalah tersedianya pilihan driving mode. Sebenarnya cuma 2, normal dan sport, tapi kita coba ke sportnya. Oke, torsinya jadi lebih cepat untuk deliver ke motor listriknya dari input pedal gas kita, dan tetap dengan karakteristik yang nggak mengganggu kenyamanan, bukan cuma untuk pengemudi tapi juga untuk penumpang juga. Dan satu hal yang saya notice dari Neta V2 ini dibandingkan versi sebelumnya adalah untuk pengoperasian one pedalnya, proses deselerasinya itu berlangsung lebih halus, jadi nggak bikin efek seperti jerky atau ajut-ajutan kalau kita ngelepas pedal akseleratornya secara gradual. Oke, sekarang kita udah sampai di Jakarta. Dari perjalanan dari Bandung tadi,
kita berhenti di dealer Neta Tebet, Jakarta Selatan. Untuk perjalanan tadi kita habis sekitar 150-an kilometer. Untuk baterai sendiri tadi berkurang kurang lebih 35-37% dari Kota Baru Parahyangan sampai Jakarta Selatan tempat kita stop ini. Kondisi tol relatif lancar, nggak ada macet yang berkepanjangan. Tadi kita juga sempat lewat tol MBZ untuk ngerasain seberapa nyaman suspensi dari Neta V2 ini. Kesimpulan dari Neta V2, ini adalah city car elektrik yang cocok untuk Anda yang sedang mempertimbangkan beli mobil listrik pertama atau mobil listrik yang akan dipakai lebih banyak di dalam kota untuk kebutuhan sehari-hari. Mobil ini harganya 299 juta rupiah on the road Jakarta, dan secara harga bisa bersaing dengan dua model dari Wuling, yaitu Bingo EV dan REV yang varian paling mahal. Jadi menurut kami Neta V2 ini adalah versi pengembangan dari Neta V. Tentunya untuk Anda yang peduli soal keselamatan, mobil ini punya banyak fitur ADAS, ada 9. Ruang kabinnya cukup nyaman untuk bawa penumpang dewasa 4 orang, dan tentunya harga yang kompetitif untuk sebuah mobil listrik entry level. Jadi itu dia hasil review kami test drive Neta V2 dari Bandung ke Jakarta. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau suka video ini silahkan klik like. Kalau ada yang ingin sampaikan langsung tulis di kolom komen. Dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe ke channel di Official Auto. Main-main juga ke channel Carvaganza, website auto.com, carvaganza.com, dan zigwheels.co.id. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.